kita wariskan ke anak cucu cicit kita, dan nanti kita udah wah sekarang udah generasi cicit gua nih. Syukur-syukur kita masih hidup semua dan kita masih melihat bagaimana cicit kita, bukan cucu lagi, cicit kita nih. Karena lagi gerakin lagi. Wah, ini dulu gua. Iya, ada kebanggaan. Iya, ada kebanggaan. Wah, nggak sia-sia perjuangan Apa yang gua Ya memang dari awal saya sama Sugeng, Babe, Hendra, Babang ini Tias ya kan, memang komitmen kita kerja sosial. Capek doang nggak dapat apa-apa, memang. Tujuan kita ke situ udah, nggak ada yang lain. Nggak bicara masalah finansial, nggak ada. Kita kan tujuan kita kan dari awal udah bilang upaya. Itu udah tujuan kita di situ. Jadi yang kalau nggak tahu ya, kalau yang lain kita nggak tahu. kalau harapan gue sih gini ya, setiap kelas itu ada, kenapa anak aliansi itu yang harus ikut lebih awal? Karena aliansi itu nanti yang akan ngajarin ke generasi berikutnya. Misalnya contoh podcast, gue ngadain, oke, Pir, kita ngadain kelas nih, apa misalnya kameramen atau apa, ya lu harus konsen tuh bertiga. Karena kenapa? Lu nanti setelah udah bisa, lu yang nurunin tuh ke mereka orang, gitu. Sama kayak BBM kan begitu dah, ya kan? Bang Nano, si Pak Gito, Pak Tias, Pak Temu. Nah ini dia bertanggung jawab. Kalau ilmunya stuck sama dianya, ini tanggung jawab dia sama Tuhan gitu kan. Yang penting waktu serah terimanya sama gua, dia bertanggung jawab untuk yang berikutnya. Nah makanya nanti si Sugeng ini tanggung jawabnya sama kelas yang ini nih. Harus yang kelasnya angkatan ini turun ke bawah. Nah ini Sugeng nih terus kayak begitu, terus turun temurun. Nah angkatan pertama kan masih tetap gue bimbing sampai jadi master gitu. Sama lu juga terus sampai bisa ngedit gitu. Selesai itu semua nih, ya udah gue tinggal ngontrol kalau keorganisasian. Kan lu udah pada bisa nih, secara berjalan semua. Tinggal gue nyari sayap-sayapnya untuk apa? Ya untuk donasi yang lebih luas gitu. BBM sekarang udah ada, tinggal gue lepas, gue lari ke podcast udah bisa lepas. Nah semuanya udah berjalan, nah gue tinggal nyecer nih orang mana nih yang akan gue jadiin donatur nih, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin kalau dari saya ya udah disampaikan semua oleh kawan-kawan semua, dari Habib, dari Bang Leo, dari Pak Wasuki, udah Tias, dan Supri, Bapak Nano juga udah disampaikan semua. Memang kita harus lebih introspeksi diri. Segala sesuatu itu kita harus introspeksi diri kita. Ini bukan manusia yang sempurna ya. Kita banyak kekurangan dan di sini kita menggali potensi lebih dalam nih. Ini. Nah, potensi ini kadang kita bingung nih potensi. Saya punya potensi apa nih? Bingung gitu kan. Mungkin yang dengan yang dibilang Pak Basuki tadi betul. Sering kita mengadakan pertemuan untuk menggali potensi tadi itu, ya kan? Potensi gue nih apaan sih ya? Gue bisa apa ya? Gue masih bingung nih, apa yang gue bisa nih? Gue bingung nih. Oh ternyata mungkin dari teman-teman, lu lihat di sini nih, gitu kan? Ya kasar kalau orang bilang lebih gampang menilai orang dibandingkan menilai diri sendiri, gitu ya. Nah mungkin dengan adanya pertemuan seperti ini, mungkin teman-teman bisa menggali salah satu potensi dari entah dari saya, entah dari Supri atau dari Tias gitu kan, entah yang lain gitu kan, untuk menghidupkan itu tadi yang dibilang revisi. Itu mungkin gitu ya, dan kalau dari saya itu lebih untuk menghidupkan potensi itu lebih dalam nih, mau seperti apa nih revisi ini, mau dibawa arahnya kemana nantinya kan gitu ya. Apa yang dibilang mungkin kelas dia betul, kalau misalkan itu lebih baik dihidupkan kelasnya lebih tajam lagi ya, Lebih banyak lagi. kalau dibilang kita harus lebih mengasah pisau nih Ya. Kita mengasah pisau ini, kalau kita untuk berperang pisau kita nggak tajam ya percuma Ya. kita harus mengasah itu, pas pisau itu harus tajam dulu baru kita berperang kan gitu ya Bang Lele ya. Betul. Nah, untuk mengasah itu gimana caranya? Apakah kita harus pakai asahan atau pakai Gerinda. atau pakai apa? Nah, di situ kan kita caranya nih seperti apa nih? Nah, di situ kan mungkin nanti dari kawan-kawan
bisa membantu gitu kan. Oh gue ada masalah ini nih, ada masalah ini. Memang tidak dipungkiri, kita kekurangan orang itu kita nggak bisa dipungkiri. Ya orangnya ya ini lagi. Kalau dikata itu yang tampil dia lagi kan gitu ya. Yang nggak bisa dipungkirin juga Bang Leo ya. Kalau kita dibilang oh nggak kekurangan orang, ya nggak juga. Emang kita yang ada segini, gitu kan. Karena kita dari awal terjun di aliansi ini sosial memang. Ya, kita kan ya apapun yang entah di kegiatan di RT itu semua kita sosial. Begitupun di aliansi kita juga nggak ada namanya pamrih. Wah, buat mudah-mudahan dapat duit nih di sini. Kagak ada. Yang ada kita keluar duit terus. Setiap bulan setiap ada, maksudnya ada baksos. Kita secara nggak langsung, saya kita nggak ngomong gitu. Misalnya, oh gue harus ini, gue ngeluarin duit. Ya nggak juga. Biarin aja orang yang penting acara sukses kan gitu. Acara sukses atau apa, nggak masalah mau ada apa. Ya kita namanya orangnya ini lagi ya semaksimal mungkin. Yang penting kalau ada acara berjalan lancar, ya itu udah satu kebanggaan sebenarnya ya. Walaupun kita sudah mencurahkan tenaga, pikiran, materi, itu semua sudah apa ya? udah terbagi semua. Cuman ya balik lagi lah, mungkin sering-sering kita mengadakan pertemuan ya. Mungkin nanti bisa dijadwalkan kali ya, pakai Pak mungkin nanti entah sebulan sekali atau 2 bulan sekali kita ngobrol-ngobrol begini ya, entah kayak cuman kopi-kopi doang nggak masalah, yang penting di situ Obrolannya saling membangun dan menggali potensi tadi yang saya bilang itu potensi itu. Nah itu lebih itu lebih apa ya, mungkin lebih terbuka lagi ya mulai ya, atau itu wawasan kita jadi lebih terbuka. Dan mungkin secara mungkin saya tidak berpikir, tapi ini dari Bang Basuki, wah lu harus begini nih, lu begini, oh iya juga ya, kan gitu kan, oh iya ternyata gua harus begini. Menurut saya arahnya saya ke sana bener, tapi menurut Kang Pol, lu jangan ke sana dulu, lu kesini dulu nih, sebelum ke sana lu kesini, kan gitu, seperti itu. Jadi pentingnya itu kita seringnya ada pertemuan atau ya kalau sebulan sekali mungkin terlalu lama atau ya itu mungkin nanti Pak Tua yang atur ya untuk bisa disesuaikan, pertemuannya untuk disesuaikan waktu dan tempatnya mau di mana. Ya sekarang untuk sementara ini kita ada di sini di Geraha, ya kita manfaatkan aja lah Geraha ini kan, sebelum nanti ada yang baru. Mudah-mudahan ada yang baru kan gitu. Amin. Harus semoga kan Harus ya, jadi itu. sementara Harus gitu jadi. ya kita apa-apa Plastik. kan. Mungkin saya itu ya. Iya. Oh iya Mas Basuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau menurut gue masalah kita ada kendala kan selalu di mindset kita nih kurang orang. Kalau gue simpulannya gini, ini kita berbesar hati aja bahwa organisasi aliansi itu kalau bisa yang kita cari adalah kualitasnya, bukan kuantitasnya. Jadi orang yang datang sama kita nggak perlu banyak, 1-2, tapi dia punya kekuatan yang luar biasa. Kayak contoh Ruri gitu kan, dari Depok, dia bisa tuh ibaratnya dia mau untuk hadir begini begitu. Terus Mbak Asih ini kelihatan nih, yang orang baru nih, ini kelihatan nih dia mau berorganisasi gitu. Tinggal kita ngegemblengnya nanti merangkulnya gimana. Ya? Iya, kelihatan banget. Itu yang kita harapin orang-orang yang kayak gitu. Jadi kalau gue bilang sekarang nih paradigma yang selalu kita mikirin, kita kurang orang nih, kita buang jauh-jauh. Nah, kalau Supri udah bisa ngedit, ya enggak, Babe udah bisa jadi kameramen, semuanya udah bisa. Nah, tinggal orang banyak hari jadi apa? Anggota kan? Gitu kan? Nanti, tapi tetap dia harus belajar juga. Nah, itu kalau itu gue bilang bonus lah. Kalau kita udah semua udah kuat, orang itu akan datang. Gue yakin kayak contoh Mbak Asi, kemarin ngomong apa Mbak Asi? Di luar harganya satu hari itu dari jam 8 sampai jam sekian 1.200.000. Kapan? belajar Belajar di kamu. Nah, gue bilang kalau 2 hari itu 2,5, iya kata dia. Itu masih kulit. Nanti menuju ke tingkat keduanya itu lu 8 juta belajar. Nah di sini gratis. Nanti dia akan bawa temen tuh pasti. Dia akan di situ sama teman-teman terapisnya. Ya kan terapis tuh. Kadang memang gini juga, ini mindsetnya orang juga.
ketika sesuatu digratiskan kita nganggap enteng, nganggap enteng. Begitu nanti kita udah berbayar, mereka baru mikir. Kadang-kadang begitu, orang dikasih gratis, entengin gitu. Mudah-mudahan ya. Karena dia nggak tahu belajar di luar berapa lu bayar. Nah, itu. Ya contohnya kayak Mbak Asi ini, dia sudah tahu di luar belajar berapa, makanya dia ikut ke sini. Iya. Gratis. Kayak seminar aja bisa dipatok ya. Iya, temennya bener berhenti itu belajar di luar. Iya, bisa jadi. Soekarno aja cuma butuh 10 pemuda buat guncang dunia. Ini kita udah 10 guncang satu RW aja, masa nggak bisa sih? Ya itu tadi Bisa, sudah terbukti. seperti Soekarno bicara kayak begitu karena dia berpikir seperti yang rupa Iya. kualitas kuantitas. Padahal kita berjalan di jalan yang baik. Ya, Jadi orang nggak senang gimana tuh coba? Intinya Salah kita di mana? kita mantapkan, kita yakinkan pada Iya. diri kita tahapannya. Iya. Pertama kita hidupkan dulu ini benar-benar hidup. Kita tumbuhkan bagaimana ini batu hidup yang bagus. Baru nanti kita kembangkan bagaimana supaya berkembang dengan bagus, berbuah dengan bagus. Intinya begitu. Itu hidupkan, tumbuhkan, kembangkan. Kualitas yang Istilahnya kita, intinya kita tunjukkan perbuatan di lingkungan. Kiki mau ngomong. Oke, Harus ngomong Ki. Ide-idenya kita yang lebih cemerlang kan kita nggak tahu. Iya. Ini di YouTube nih ngomongnya udah aset ini mas. Masuk aliansi jangan cuma di kaki. Nggak apa-apa Ki. Sekalian nyebur Sama nggak ada salah deh. Ayo ngomong Ki, ngomong Ki. Kasih kita ini. Sini Ki. Saya Sudah. setiap anggota aliansi itu memiliki aliansi gitu. Nah, cakep. Gimana caranya? Jadi misalnya masalah pribadi jangan bawa ke organisasi kan gitu kan. Maksudnya begitu. Jadi seutuhnya memiliki aliansi gitu aja. Saya kan siapa? Gitu aja. Intinya semuanya yang ada di aliansi itu punya porsi. Punya porsi sih bisa jadi Dan porsi itu nggak akan sama semua. nggak akan sama semua. Setiap orang punya Sesuai dengan porsi. kemampuannya masing-masing. Karena kita sosial. Kita harus saling memahami lah situasi kondisi Masing-masing. masing-masing itu berbeda, ya. Masing-masing berbeda. Kita nggak tahu bagaimana masing-masing. Tapi ya coba kita tunjukkan semampu kita. Kita mampu dari pagi, kita dari pagi. Jangan ujung diri kita mantapkan diri kita. Bismillah udah jalan. Kalau semuanya punya keyakinan kayak begitu, udah ini akan berjalan terus, Solid. gitu. Kan solid. Sambil berjalan kita pelajari, evaluasi kekurangan bagaimana, ayo makin kita tumbuhkan, kita kembangkan terus kan. Tumbuhkan, kembangkan, evaluasi, tumbuhkan, kembangkan, Jadi, evaluasi. Wah, baiknya Kalau ada masalah besar harus kita kecilkan. Iya. Jangan Iya. dibuat besar, harus kita Iya. kecilkan. Yang kecil kita hilangkan. Jangan Kecil kita di ini. budaya di bangsa kita itu sekarang udah berkembangnya gitu, Jauh-jauh gitu. mempermasalahkan masalah. Bukan kita masalah ini kita bicarakan, kita pecah cari Kita buang solusi jauh. terbaik. Kalau ada masalah besar harus kita kecil. Aduh, kita buang Jangan jadi jauh. masalah. Ya, Ya asing ngobrol begini tuh asik gitu. Jadi nggak mengurangi baper kita ngobrol. Iya, makanya bikin schedule, penjadwalan lah. Iya. kadang-kadang kita belum terkuak nih, maksudnya yang kayak kemarin-kemarin sekarang malah ada forum gini kan buka, enak. Jadi nggak ada lagi itu. Kita itu harus kebersamaan itu yang harus dibangun Iya, banget. makanya ada Ah, rapat kerja tetap, terschedule, terencana, terjadwal, ada rapat kerja khusus. Wah, ini urgent nih harus begitu bicarakan di forum, langsung bikin jadwal Itu khusus. sudah harus datang. Besok kita raker nih. Sebetulnya hari ini juga kita rapat khusus tuh. Iya. Nggak ada jadwal. Rapat penting. Oh, kumpul yuk. Ada yang perlu diobrolin. Iya, Mungkin dadakan dah kayaknya dah. bikin Dadakan emang. Dadakan. Dua hari ini kok ya udah oke jalan. Dadakan. Tapi setuju gak kalau misalnya bekam itu kita adakan 3 bulan sekali? Setuju. Mengingat kelas-kelas ini udah harus jalan. Setuju. Banyak Karena kelas. divisi-divisi kan harus punya Ya, kelas. iya, kita kembalikan lagi ke divisi bekamnya. Iya. Kita kembalikan lagi. Berarti kan kembali.
Kan divisi kami. Iya. Nanti kan hasil dari sini kan nanti kan kita bikin notulensi. Nanti notulensi itu kan kita masukin ke grup aliansi gitu. Jadi biar baca semua nih. Nggak masalah sih. Kan kita artinya kesepakatan bareng nih. Iya. Kita udah sepakat. Nggak apa-apa. Karena ketua BBM kan nggak hadir nih, nggak ada. Karena gue juga pengen juga kelas lain itu punya panggung. Contoh Itu, misalnya itu situ. UMKM nih, habis dia bikin belajar bikin bolu nih, Ah. nah, dia bikin apa? Iya, bikin lomba bolu gitu kan. RT suruh ikut. Nah, hadiahnya berapa? Iya. Jadi kita gimana Ya, cara kita ya seperti kayak gitu. Kita ambil contohnya gini, setiap ada kegiatan bekam sosial UMKM bisa buka meja di situ. Itu memang begitu. Dijual seperti kayak aksesoris aliansi, entah kaos, entah apa, gantungan kunci, seperti kita ngobrol kemarin setuju. Buka di situ UMKM. Nah nih dagangan aliansi siapa yang mau beli? Saya mengundang gitu. Saya beli 2 itu mengundang teman gitu. ini suatu udah satu setiap organisasi itu setiap ada kegiatan itu kan pasti mengeluarkan anggaran, Iya. ya kan? Kayak Kalau bisa bikin suatu kegiatan yang bisa mendapatkan anggaran, menghasilkan. Ini ya Om ya. Ambil contoh UMKM, dagang ini nih buat aliansi, kan gitu. Masuk ke kas aliansi ini kan salah satu. Jadi kita dia terpaku pada donatur. Donatur si A suatu ketika dia ini bagaimana kolek atau bagaimana udah tentu donatur mau bikin kegiatan dari mana. Ada Kalau lu mengandalkan dari donatur, mumpung donatur ini masih mau ngasih, ya kita persiapkan diri kita. Betul. Saat donatur ini udah nggak bisa memberikan suatu bantuan, kita udah siap dana kita. Jadi Kayak gitu. gini Mas, jadi memang setuju saya UMKM itu harus ada nanti akan berjualan gitu ya di tempat kita melakukan buka gratis. Nah, kemudian ada pundi-pundi uang lagi kita bisa masuk dari mana? Dari divisi sampah. Jadi makanya ada suatu kegiatan yang bisa Iya. menghasilkan. Platformnya kan udah kita bikin tuh kemarin, udah kita bahas. Tinggal kita kapan kita mau ngejalanin. Nah, orang yang akan mengambil minyak jelantah itu, ini besok ngobrol sama gua nih. Dan ngobrol, gimana teman-teman udah siap belum? Nah, itu pasti dia akan nanya tuh. Dia nanti akan memberikan modal kepada kita dalam bentuk misalnya tong yang 1000 literan itu ditaruh di rumah. Jadi nanti dia ngambilnya dari rumah gue. Jadi nanti tinggal kita mikirin gimana teknisnya ngambil dari rumah per rumah. Kemarin kan udah kita mau kasih jalan, gue siapin aqua galon mineral. Ya. Jadi itu nanti siapa yang mau mendaftarkan untuk diambil sampah jelantahnya, kita kasih tuh galon mineral. Untuk memudahkan yang ngambil, masukin ke dalam grup WA, pasang stiker, set, itu loh. Pasang stiker apa kek nih Cerita sampah. sedekah sampah. Nah, gitu Gel. Kita kasih stiker sedekah sampah sebagai tanda di rumahnya supaya gampang, sama galonan mineral. Galon untuk naruhnya ya. Iya, kita ambil setiap minggu sekali atau setiap 3 hari sekali, dan dia ngambilnya sebulan sekali. Gue mau atur jadwalnya. Jadi udah penuh gitu. Sekali 15 hari lah ke rumah mungkin. Udah penuh. Nah, udah gitu kita membantu program pemerintah. Kenapa? Lu nggak ngebuang sampah ke selokan. Jadi lingkungan bersih. Gitu loh. Nggak mampet got lu. Bukan Kita nggak kasih mampet. edukasi juga ke warga. Udah gitu lu ngebuangnya nggak usah pusing-pusing, ada yang ngambilin gitu loh. Itu nanti warga kita edukasi begitu. Kita sosialisasi. Itu sama begitu. yang udah pernah Buat ya, dukung sampai kita. sekarang dijalanin kayak di rumah oli bekas. Iya. Ada aturan yang berbunyi bahwa lu nggak boleh buang sampah jelantah ke selokan, lu akan kena pidana lu. Itu ada aturannya memang. Tidak boleh membuang jelantah ke dalam saluran. Itu kita kasih tahu, Pak, Ibu, dilarang membuang jelantah nih. Makanya kita aliansi datang nih untuk bantu. Mampet peralonnya. Iya, untuk bantu mengelola sampah lu. Supaya lu nggak kena pidana. Lu nggak melanggar aturan di situ, kita ada sisi aturan. Kita bantu supaya nggak terjadi pelanggaran di wilayah kita, gitu loh, Pir. Jadi jangan kita kasih ini dulu, dari aturannya dulu, Aturannya dulu kita kasih ke mereka. Benefitnya apa? Ya lingkungan bersih. Paralon lu nggak mampet-mampet, Nggak mampet ya. gitu loh. Mampet loh. Nah, udah berjalan ini semua, baru besok-besoknya ketika kita ngambil, kasih ke sabun colek misalnya, cep, gitu loh. Sementara ini di awal kita bicara soal aturan.
untuk menjaga kebersihan lingkungan wilayah kita dan supaya tidak ada pelanggaran aturan kebersihan kita melaksanakan ini gitu. Nanti sosialisasi seperti itu Sosialisasi ke RT masing-masing. ke RT masing-masing. Iya, Jadi betul. kita minta waktu ke RT masing-masing, kita datang. Kita membicarakan tentang program kita nih, gitu. Nah, siapa yang mau daftar, masukin ke dalam grup WA, kasih tuh galon mineral, pasang dia stiker sedekah sampah. Gitu maksudnya. Jadi sistematis kerjanya kita. Yang jelas rumah saya mau dulu. Nah, rumah saya juga mau. Iya mau, iya. Mau. Ini daripada mampet lokan kita kok. Kita kumpulin berapa dapat yang ada. Lu buang ke tanah, tanah lu jadi rusak, nggak subur. Coba. Tutup dulu tadi kita ngomong ngaco ya. Udah mulai ngaco nih. Mas Golfit. Baik. Dengan Gimana bahasanya? dengan pembahasan ini kita udah panjang lebar, udah gak ada saran dan masukan dari kawan-kawan semua. Semoga saran dan masukan, kritik itu bukan untuk pribadi ya, yaitu untuk membangun diri kita agar menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Jangan segala sesuatunya diambil hati. Ya kalau bisa dibicarakan di forum. Rempel aja. Baik, mungkin dari saya cukup sekian. Mungkin dengan ini kita baca Al-Fatihah aja ya, untuk menutup acara. Semoga kedepannya kita lebih baik dan lebih baik lagi dan lebih solid dan makin solid lagi. Topik-topik mungkin jalur Al-Fatihah mulai. Amin. Mungkin dari saya itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.